Kusta merupakan salah satu penyakit tropis terabaikan yang masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia. Dan kusta bisa disembuhkan, tapi jika orang dengan kusta tidak segera diobati dan luka yang ditimbulkan tidak ditangani, maka mereka berisiko mengalami disabilitas. Akibatnya, kualitas hidup mereka juga berpotensi menurun, terlebih stigma kusta masih terus ada di masyarakat. Nah, pada 2017 angka disabilitas kusta masih cukup tinggi, yakni 6,6 per 1 juta penduduk. Padahal pemerintah telah menetapkan target angka disabilitas kusta kurang dari 1 per 1 juta penduduk. Nah, tingginya angka disabilitas kusta mengindikasikan adanya keterlambatan penanganan dan penemuan kasus kusta. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kemudian apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah disabilitas karena kusta? Apa tantangan yang dihadapi dalam pencegahan disabilitas karena kusta ini? Kita akan bahas lebih dalam selama 60 menit ke depan bersama narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Kita masih secara virtual ya. Dan saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Dr. Sri Linuwi Susetyowardani, SPKK Konsultan, Ketua Kelompok Studi Morbus Hansen Kusta Indonesia Perdoski. Selamat pagi, Dr. Sri Linuwi. Ya, suaranya belum terdengar, masih di mute sepertinya. Sorry. Ya, selamat pagi Mas Riza. Baik, saya bisa panggil Ibu Sri ya? Boleh, ya. Baik, dan Ibu Sri sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini masih work from home atau bagaimana Ya, nih? Iya, masih WFH. work from home. Baik, semoga dilancarkan hari ini semua pekerjaannya dan tetap sehat selalu, Ibu. Amin. Baik, dan yang berikutnya adalah Bapak Dulamin, Ketua Kelompok Perawatan Diri KPD Kecamatan Astana Japura Cirebon. Selamat pagi, Pak Amin. Pagi, Sehat ya, Pak Amin? alhamdulillah sehat. Ya, minggu lalu saya bersama NLR Indonesia baru saja hadir di Cirebon loh. Oh, Iya, untuk sosialisasi Saya udah edukasi tahu. terkait dengan kusta ini. Baik, dan hari ini kita teruskan melalui udara di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua biar semakin menyeluruh informasi terkait dengan kusta ini ya. Sehingga Indonesia bebas kusta seperti yang tertera tulisannya di kaos saya, suara untuk Indonesia bebas kusta. Baik, yang pertama saya ke Ibu Sri terlebih dahulu. Ibu, ini berbicara soal kusta, ini kan erat kaitannya dengan disabilitas juga ya Ibu ya. Dan mengapa sih orang dengan kusta ini bisa mengalami disabilitas? Ini boleh dijelaskan terlebih dahulu. baik. Terima kasih Mas Riza. Ya, sebetulnya kan seringkali salah ya dipersepsikan, tapi memang ya faktanya begitu ya, bahwa kusta itu identik dengan cacat. Yang kita pakai istilahnya sekarang harus disabilitas, artinya ketidakmampuan karena untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari ya. Nah, disabilitas yang terjadi pada penyandang kusta itu disebabkan kuman kusta itu sendiri itu menyerangnya saraf. Seperti kita tahu, saraf itu akan menyebabkan ada 3 macam ya. Saraf itu bisa menyebabkan mati rasa, bisa menyebabkan kelumpuhan atau kekeringan kulitnya. Nah ini dia nih, kalau dia itu mati rasa, maka seringkali kan kalau ada luka nggak terasa ya, nggak sakit, dibiarkan aja, nggak sakit ini ngapain sih berobat? Pada umumnya kan begitu ya. Betul. Tetapi ternyata nanti akan berlanjut terus sehingga menyebabkan kerusakan jaringan yang lain dan termasuk tulang sehingga bentuk menjadi cacat ya. Nah itu kalau di bagian aspek yang mati rasa. Tetapi bisa juga ke yang tadi tuh kelumpuhan ya, jadi ke arah ototnya, motoriknya lumpuh sehingga lumpuh itu bisa lumpuh layu atau lumpuh yang kaku ya. Nah itulah yang menyebabkan terjadinya gangguan. Jadi karena kuman ini langsung menyerang pada sarafnya. Setelah itu baru bagian tubuh yang lain termasuk kulit. Baik, jadi nggak ada indikasi misalnya sakit apa dulu gitu ya, apa yang dirasakan seperti itu ya. Tapi justru yang membahayakan seperti itu ya, risikonya berat sampai Ya karena disabilitas. betul, karena itu penyakitnya ini kan tidak disadari karena mati rasanya. Hmm. Ya karena nggak sakit sih ngapain gitu ya, jadi biarin Hmm. aja lah nggak sakit ini gitu. Itu
menyebabkan pasien tidak berupaya mencari pengobatan gitu. Nah, Oke, kalau berlanjut terus ya ujungnya adalah cacat ya, disabilitas nanti. baik. Apakah semua kusta ini bisa menyebabkan disabilitas, Ibu? Sebetulnya kecenderungannya iya, Hmm, walaupun tidak semua karena kalau itu kan bisa bisa kita cegah, artinya kalau ditemukan lebih awal, lebih dini, maka kita bisa tangani kan, sehingga bisa diberikan edukasi dan sebagainya untuk pencegahan ya. Tetapi karena si kuman ini tadi tempat dia utamanya bersarang itu adalah pada saraf, jadi hampir seluruhnya kemungkinannya adalah akan terjadi cacat. oke. Tetapi ada juga yang tidak, misalnya pada tipe tertentu atau kelainannya tidak mengenai area-area yang akan menyebabkan cacat, ya mungkin ya mudah-mudahan ya tidak terjadi cacat itu. Baik. Nah, kita reminding lagi deh, mungkin pendengar kita ada yang baru bergabung gitu ya. Kira-kira nih bisa dijelaskan nggak, dokter, apa sih sebenarnya gejala yang paling awal yang bisa terdeteksi nih sama orang gitu ya, ketika kita, terkena kusta gitu loh? Ya, ya baik, Mas Isa. Eh, Gejala awal itu adalah timbulnya bercak, bisa putih, bisa juga merah, dan mati rasa, gitu ya. Itu yang gejala awal yang harus diwaspadai. Ini kusta bukan. Kita harus buktikan bahwa ini kusta atau sampai itu terbukti bukan kusta. Oke. Karena yang menyerupai bercak seperti itu banyak sekali. Bercaknya itu maksudnya banyak atau seperti apa, dokter? Bisa satu, Oh, bisa satu, bisa juga banyak seluruh tubuh bisa. mmm, Ada tipe-tipe tertentu. Jadi rentang tipe penyakit ini luas banget ya. Jadi ada yang bercaknya cuma satu, mati rasa, mmm, misalnya di punggung gitu ya, atau di lengan, gitu di tungkai bisa. Tetapi ada juga yang mati rasanya tidak terlalu dominan, tetapi kelainannya sudah menyeluruh seluruh tubuh. Ya, itu biasanya pada tipe yang lebih berat, kumannya banyak, daya tahan tubuh pasiennya juga tidak terlalu baik gitu ya. Itu mmm. bisa begitu. Kira-kira, berapa lama nih ketika kita sudah ada indikasi nih, bercak di kulit gitu ya, sampai akhirnya, kita benar-benar nih kena kusta gitu loh. Ini kusta loh gitu, Oh, maksudnya dari mulai muncul bercak. I muncul bercak sampai kita memastikan iya itu iya. kelainannya itu kusta. Sebetulnya begini, dari kuman itu masuk ke tubuh sampai timbul kelainan itu membutuhkan waktu tahunan. Oke. Eh, Sulit diprediksi, sulit dicari karena memang kelainannya nggak spesifik ya. Jadi Mmm, awal itu ya. Jadi yang rata-rata itu sekitar 3 sampai 5 tahun rata-rata. Tapi mmm, bisa lebih dari itu. oke. Ya. Nah, pokoknya begini, begitu ada bercak yang mencurigakan, putih atau merah yang tidak terasa apa-apa, mati rasa ya, tidak gatal, Mmm, tidak sakit, tidak sembuh dengan pengobatan yang ya mungkin diupayakan berikan obat jamur atau obat untuk eksim, tidak ada perbaikan, nah curiga itu kusta. oke, baik. Berarti begitu ada bercak yang mencurigakan, mati rasa, biasanya bercak kan langsung gatel gitu ya, kita Ya, garuk gitu kan. Ini kalau nggak ada rasa gatel, nggak ada rasa perih atau apapun gitu ya, itu mendingan langsung periksakan diri gitu ya ke ya, vaskes sampai terdekat. betul sampai terbukti itu bukan kusta. Baik, Segera. siap 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 siap. Nah, ini perlu ditegaskan kembali ya kepada masyarakat ketika kita, terindikasi ada bercak tumbuh di kulit kita, yaitu tadi yang harus dilakukan pertama kali. Baik, dan, dokter, kita tahan dulu, sekarang saya ke Pak Dul nih. Pak Amin ya, Pak Amin. Pak Amin Ya, ini kelompok perawatan diri, bisa kenalan terlebih dahulu nih dengan, KPD ini. Seperti apa sih profil dari kelompok perawatan diri, apa saja fokus kegiatannya? ya, terima kasih Mas Reza. Eh, dengan kegiatan KPD ini, benar kata Bu Dokter itu karena kalau orang terkena kusta itu kelihatannya kalau udah mengalami cacat kedua, kalau bilang cacat gitu kan, dia pasti punya luka. Hmm, Nah luka itu kan kalau kita nggak diurus itu makin menebal, menebal, seperti kayak kapalan gitu kan. hmm, Tapi kalau kita dilakukan dengan KPD, itu insya Allah ya khususnya teman-teman kami itu banyak sekali manfaatnya dan
luka itu tidak jijik dan bahkan bisa bersih. Kelihatannya cuma kelihatan cacatnya aja, tapi lukanya itu bersih. Nah, cara melakukan KPD itu, yang punya luka yang tadinya kulitnya menebal, kita itu rendam minimalnya itu 20 menit. Nah, 20 menit itu kita rendam. Nah, kalau sudah 20 menit, kita angkat dan kita gosok pakai batu apung. Oke. Di kulit yang menebal itu akan bisa hilang. Nah, kalau kulit yang kasar juga bisa halus gitu. Oke. Kalau kita Yang kapalan itu tadi ya. yang Iya. lukanya itu. Pak Amin, boleh tahu Pak Amin, ini anggota dari KPD sendiri siapa saja sih Pak Amin? Ya, kebetulan di Kabupaten Cirebon ini baru ada di Kecamatan Astana Jepura saja. Khususnya di kecamatan itu belum ada. Jadi makanya saya kepengen untuk publik itu ya dikembangkan untuk ke puskesmas yang lain. Oke. Jadi supaya ya itu kata Bu Dokter itu, supaya ada pencegahan jangan sampai mengalami disabilitas. Baik. Pak Amin sendiri bersama berapa orang nih di KPD ini? Alhamdulillah di kelompok kami itu ada anggotanya ada 20 orang. 20 orang. Latar belakang mereka apakah memang salah satu OYPMK, orang yang pernah mengalami kusta, atau seperti apa, bisa diceritakan Pak Amin? Semua itu biar ceritakan itu semua orang di dalam OYPMK semua. Oke. Nah, kita ajarin bagaimana caranya, kita ajarin supaya dia kalau ada pertemuan, misalnya pertemuan hari ini, ntar kita 1 bulan kita ketemuan lagi. Baik. Jadi kita ada catatan, tiap anggota itu punya catatan seperti kartu satu orang dibagikan. Nah, tiap pertemuan 1 bulan sekali kita kalau melakukan KPD itu sebenarnya bukannya di rumah di puskesmas saja, tapi dilakukan dengan kita di rumah masing-masing. Baik. Ntar kalau sudah 1 bulan kita ketemuan, kita lihat kalau yang rajin dia pasti bersih. Baik. Kalau yang rajin dia pasti kelihatan jorok. Iya. Ya, Oke. masih Pak Amin, tahan dulu, dokter. Memang ya, ini upaya untuk pencegahan kusta, meminimalisir angka kusta di Indonesia. Ini memang tidak bisa dong pemerintah sendiri ya, melibatkan segala sektor, stakeholder, termasuk juga masyarakat seperti Pak Amin dan juga rekan-rekannya yang luar biasa sekali, kita apresiasi ya. Nah, dokter, bisa dijelaskan dokter, bagian tubuh mana saja sih yang paling berisiko mengalami disabilitas karena kusta? Karena ini kan harus tahu juga nih masyarakat, terutama OYPMK, termasuk orang yang dengan kusta. Ya, baik. Terima kasih Pak Rizal. Kalau kita sebut sebagai disabilitas itu di mana? Itu adalah yang berfungsi untuk kegiatan sehari-hari itu tangan ya, kaki dan mata. Itu yang risikonya besar. Jadi kalau misalnya ada bercak di punggung, mati rasa, tidak akan kita sebut sebagai disabilitas kan, karena bukan berfungsi untuk kegiatan sehari-hari. Jadi tangan, kaki, dan mata. Ya. Tapi meskipun bercaknya ada di punggung misalnya, itu bisa nyambung ke mengalami disabilitas di tangan, mata, dan kaki seperti itu ya? Sebetulnya begini, yang berhubungan dengan disabilitas itu adalah gangguan saraf yang di daerah situ. Jadi di tangan ini misalnya, maka saraf yang mempersarafi area tangan ini adalah saraf yang berasal dari siku. Jadi ada dari siku ke tangan, terus juga di kaki ya, dari belakang lutut ke kaki. Dan mata itu memang ada saraf yang di area wajah, itu ada terutama ya pada kelopak mata atas maupun bawah. Dan yang paling berbahaya jika itu menyebabkan kornea matanya baal, mati rasa. Kalau itu baal kan nggak terasa. Kalau kita normal kan kalau kelilipan aja udah langsung kedip-kedip gitu ya. Betul. Berusaha untuk mengeluarkan, dengan kedip itu kan air mata keluar, jadi berusaha mengeluarkan kotoran tadi. Tapi kalau orang yang baal korneanya ada binatang lewat aja, ke situ juga nggak terasa. Nggak berasa ya. Itu yang potensi untuk merusak mata. Tapi sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri spesifik kusta yang bisa menyebabkan disabilitas, dokter?
Tahan dulu dokter, Sebetul tahan oh dulu ya, karena kita harus jeda. baik baik, terima Kita harus kasih. iklan dulu biar pendengar juga penasaran nih, ya kan? Dan Anda jangan kemana-mana, Anda juga boleh untuk bertanya ya terkait dengan tema kita hari ini, pendengar kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk 5 penanya akan mendapatkan e-wallet ya sebesar Rp50.000 masing-masing penanya. Dan jangan lupa juga Anda bisa bergabung di ruang publik KBR melalui WhatsApp di 0812 118 8181 atau telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau Anda bisa juga live chat, langsung tinggalkan komentar di kolom live chat YouTube channel Berita KBR. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut.